Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang Islam atau SDI adalah organisasi yang didirikan oleh R.M. Tirto Adi Soerjo untuk mempersatukan kaum mardika, yakni para pedagang, petani, dan pengrajin di bawah bendera Islam. SDI secara resmi didirikan di rumahnya pada 27 Maret 1909 yang selanjutnya dipindahkan aktivitasnya di Solo di bawah pimpinan Haji Saman Hodi. SDI diubah menjadi Sarekat Islam atau SI di Solo pada tahun 1911 dengan tujuan agar tidak terbatas pada kaum pedagang saja. Pokok utama gerakan ini ditunjukkan terhadap penindasan dan kesombongan rasial, seperti dominasi orang Tionghoa dalam perdagangan, rencana politik pengkristenan, penindasan-penindasan yang dilakukan baik oleh Ambetenar-Ambetenar Bumi Putera maupun Eropa. Adanya pengaruh ajaran Marxis dalam tubuh organisasi mengakibatkan timbul krisis yang berujung pada perpecahan. Perpecahan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan taktik dan tujuan perjuangan antara golongan kiri dan kanan. Dengan munculnya di golongan kanan dan kiri dalam tubuh SI, konflik dalam tubuh organisasi tersebut semakin meruncing. Pada tahun 1921, golongan kiri dalam tubuh SI disingkirkan dari SI dan kemudian menamakan dirinya pada 1922 sebagai Perserikatan Islam atau PSI, atau selanjutnya disebut dengan Serikat Rakyat. Pada Kongres SI di bulan Februari 1923, Tejok Roa-Minoto berupaya mempertajam ketentuan kedisiplinan dan meningkatkan pendidikan kader SI dalam usaha memperkuat organisasi partai dari pengaruh luar. Perpecahan dalam tubuh organisasi membuat SI kemudian berganti nama menjadi Partai Serkat Islam Indonesia (PSSI), dan organisasi ini lambat laun mengalami kemunduran. PNI, Partai Nasional Indonesia. Pada Juli 1927, atas inisiatif dari Algemeen Studi Club, diadakanlah rapat pendirian Perserikatan Nasional Indonesia yang dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soyadi, Mr. Ishak Djokroediasuryo, dan Mr. Sonario. Tujuan dari PNI ialah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia yang hendak dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri. Karena sebab inilah, PNI tidak mau ikut berpartisipasi dalam dewan-dewan yang diadakan oleh pemerintah. Sikap PNI yang radikal dan tidak berjalan beriringan dengan pemerintah kolonial membuat pemerintah kolonial tidak menyukai aktivitas PNI. Sekumpulan orang Belanda yang gusar terhadap aktivitas PNI membentuk Federlands Club pada 1929. Mereka mendesak agar pemerintah kolonial segera mengambil tindakan terhadap aktivitas PNI yang dirasa membahayakan. Kandidat anggota PNI berjumlah kira-kira 10.000 orang dengan 7 cabang pertama yang berdiri di kota Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Pekalongan, dan Palembang. Ketika muncul desas-desus bahwa PNI akan mengadakan suatu pemberontakan pada 1930, terjadi penangkapan besar-besaran terhadap para aktivis PNI. Tanggal 29 Desember 1929, Soekarno dan kawan-kawan ditangkap oleh polisi di Yogyakarta. Tanggal 18 Agustus sampai 29 September 1930, Soekarno dan kawan-kawan diadili di Pengadilan Bandung. Di sana, Soekarno menyampaikan pidato pembelaannya yang sekarang kita kenal dengan sebutan Indonesia Menggugat. Dalam pengadilan tersebut, mereka dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan kolonial pada tanggal 22 Desember 1930. Tertangkapnya Soekarno membuat PNI terguncang. Organisasi ini kemudian dibubarkan pada tanggal 25 April 1931. Mantan anggota-anggotanya kemudian mendirikan partai-partai baru seperti Partai Indonesia atau Partindo oleh Mr. Sartono dan kawan-kawan, serta Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Perhimpunan di Indonesia. Sebagian besar mahasiswa Indonesia belajar di Universitas Leiden, Belanda. Di samping mengikuti pendidikan formal, ada juga pemuda-pemuda yang mengikuti akademik bebas atau belajar privat untuk kontes sosial. Mereka membentuk Indesfrenizing, yaitu penghimpunan Hindia, yang merupakan suatu tempat
mengeluarkan ide-ide baru. Indeks Freezing didirikan pada tahun 1908 dan berubah menjadi Penghimpunan Indonesia pada tahun 1922. Penghimpunan Indonesia atau PI, organisasi mahasiswa Indonesia di negara Belanda yang memulai proses pembentukan cita-cita nasionalisme dan kontes demokrasi. Salah satu tokoh pendirinya adalah R.M. Noto Sueroto. Tujuannya untuk memajukan kepentingan bersama orang-orang yang berasal dari Indonesia. Perkembangan Indonesia sosial demokratisasi Freezing dalam tubuh SI mulanya berasal dari keakraban antara Smawen dan Snefliet. Pengaruh Snefliet semakin melekat pada Smawen dan Darsono menyebabkan kesepakatan antara kedua organisasi tersebut yang menyatakan bahwa setiap anggota SI bisa menjadi anggota SDV setelah SDV berhasil melakukan infiltrasi ke dalam SI. Snefliet mengambil beberapa pemimpin muda SI untuk menjadi pemimpin SDV, yang utama adalah Smawen dan Darsono. Untuk yang memiliki keanggotaan rangkap harus memiliki salah satunya. Dari sini terlihat bahwa pengaruh besar komunis mampu memecah belah Syarikat Islam pada 1921. Pada 1921, kaum kiri bergabung dengan Partai Komunis Indonesia yang terbentuk pada 1920. Dalam perjalanannya, keanggotaan PKI mulai mendapat pengikut di beberapa daerah. Sejarah Indische Partij. Indische Partij atau Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda dan juga partai pertama yang dengan jelas merumuskan sifat hubungan kolonial. Berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 oleh A.F.A. Douwes Dekker dengan tujuan untuk membangkitkan semangat patriotisme di kalangan masyarakat tanah Hindia, mempersatukan mereka berdasarkan persamaan hak politik, dan membawa tanah Hindia Belanda pada kemakmuran. Partai ini menjadi organisasi orang-orang pribumi dan campuran di Hindia Belanda. Terlihat pada tahun 1913, pemerintah akan merayakan 100 tahun anggota Indis bebasnya negeri Belanda dari pendudukan Prancis pada masa Napoleon. Untuk menentang rencana itu, partai itu mendirikan Komite Bumi Putra. Tujuannya bukan hanya menentang, akan tetapi juga sebagai pengumpulan dana dan mengirim usul ke pemerintah untuk Dr. Jipto. Pemerintah Hindia Belanda, A.F.A. Douwes Dekker, akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan para pemimpin Indis Partij dari Hindia Belanda. Tokoh utama yang dikenal dengan 3 serangkai yaitu Douwes Dekker, Jipto Mangunkusumo, dan Suwardi Soeryadiningrat. Organisasi kedaerahan. Salah satu ciri dari pola perjuangan bangsa Indonesia adalah bermunculnya organisasi-organisasi kedaerahan. 1. Perkumpulan Ambon. Organisasi ini didirikan oleh J.P. Risakota dan tujuan organisasi ini adalah menyatukan kepentingan Ambon untuk memajukan pendidikan dan mengupayakan beasiswa. 2. Perkumpulan Minahasa. Ketua organisasi ini adalah J.H. Pangemanan dan tujuan organisasi ini untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Minahasa. 3. Perkumpulan Timor. Organisasi ini didirikan di bawah pimpinan J.W. Amalo dan tujuannya adalah untuk memajukan masyarakat Timor. 4. Kaum Betawi. Organisasi ini didirikan pada 1 Januari 1923 di Batavia dan tujuan organisasi ini adalah untuk memajukan pendidikan. 5. Perserikatan Madura. Selama periode 1910 sampai 1920, sebagaimana halnya dengan daerah lainnya, Madura meyakinkan pertumbuhan aktivitas sosial, politik, dan ekonomi pada generasi yang baru. Muhammadiyah dan Nadatul Ulama. Muhammadiyah adalah organisasi Islam modern yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah berarti umat Muhammad atau pengikut Muhammad. Nama ini memiliki harapan agar dapat mencontoh segala jejak perjuangan dan pengabdian Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tujuan memberantas penyimpangan dan melakukan kembali pengembalian kemurnian Islam dari hal-hal yang dianggap benar namun menyimpang. Ahmad Dahlan sendiri sudah memulai gerakannya sebelum Muhammadiyah resmi berdiri. Ia mengajak dan aktif dalam melakukan ceramah atau kajian untuk mengajak mereka memahami kembali dan berpikir secara baru mengenai agama Islam. Ahmad Dahlan yakin bahwa memperbaiki umat Islam tidak ada cara lain kecuali dengan kembali pada Al-Quran, hadis, dan bertauhid kepada Islam secara benar.